Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pagi ini saya berada di Poh Sarang, Lordesnya orang Indonesia, khususnya orang Jawa Timur. Lordes dengan Bunda Maria yang ada di situ. Lordes dengan segala kemurahan hati Tuhan. Dengan pagi-pagi cuaca yang bagus, bunga-bunga yang kelihatan mekar, suasana yang damai seperti ini membuat kita semua merasakan dekat dengan Tuhan. Matamu telah melihat keselamatan, matamu telah melihat rahmat Tuhan. Maka berbahagialah matamu yang telah melihat, telingamu yang telah mendengar semuanya itu, karena disitulah kamu merasakan Tuhan yang mengasihimu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, ibu dari Bunda Maria. Di dalam keheningan ini saya mencoba merenungkan bagaimana Bunda Maria dilahirkan oleh keluarga yang sederhana. Kesederhanaan itu membuat Yoakim dan Ana bisa melihat berbahagia karena ternyata di balik kehidupan yang kadang-kadang serba rutin itu ada rahmat Tuhan. Orang melihat, mendengar dengan mata batinnya bahwa Tuhan berkarya. Maka Yesus mengatakan berbahagialah. Injil hari ini dikatakan berbahagialah kamu semua yang melihat apa yang telah kamu lihat, yang mendengar apa yang telah kamu dengar. Sebab semuanya itu ingin didengar oleh nabi-nabi dan orang bijak, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Kamu melihatnya, kamu mendengarnya. Mata batin kita selalu berusaha untuk mencari di balik peristiwa-peristiwa rutin. Kalau dulu Uskup Agung Semarang almarhum Monsinyur Pujo mengatakan dug in altum, galilah yang lebih dalam lagi. Maka setiap peristiwa, setiap kegiatan harus kita gali maknanya yang lebih dalam lagi. Apa kehendak Tuhan? Kalau kita hanya melihat superficial saja, rutinitas saja, tanpa kita bisa menemukan Tuhan di balik itu, maka semuanya hanya biasa saja. Saya pernah mendengar berita yang terjadi gempa ketika berada di Yogyakarta, di Bantul. Ada orang yang kemudian sharing bahwa dia mungkin sudah tidak hidup lagi kalau terlambat disadarkan, dibangunkan oleh Tuhan di dalam dalam tidur yang lelap. Karena begitu gempa berat, dia langsung meloncat dari tempat tidurnya, terbangun dan kemudian langsung lari. Dan hitungan detik, tiba-tiba kayu-kayu di atas rumahnya jatuh persis di tempat tidur di mana dia tidur. Maka peristiwa itu membuat bapak itu menjadikan selalu bersyukur. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, tidak dibangunkan dengan segera, dan dia tidak diberi kekuatan oleh roh untuk meloncat dari tempat tidurnya, mungkin nyawanya sudah hilang, sudah melayang. Tetapi kemurahan Tuhan membangunkan dia saat tidur terlelap ketika gempa terjadi, dan diberi kekuatan oleh roh untuk meloncat dari bed, dan dia selamat. Walaupun rumahnya beberapa rusak karena jatuh semua kayu-kayu dari atap, tetapi dia bersyukur semua diberkati oleh Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mungkin itu hanya semacam kronologi peristiwa. Tetapi ketika kita diberkati oleh mata dan telinga batin,
yang mengolah dan menemukan di balik peristiwa-peristiwa kronologi itu, maka kita bisa menemukan Tuhan yang mencintai kita. Banyak alasan untuk bersyukur. Banyak alasan untuk melihat segala mata dan telinga batin kita ini. Rahmat Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kita. Pagi ketika bangun mandi diberi kesegaran. Ketika kita melihat bunga-bunga di sekitar kita. Ketika kita merasakan nikmatnya makanan. Ketika kita merasakan hangatnya minuman. Di situ kalau kita menemukan Tuhan yang berkarya, kita merasakan bagaimana melihat dan mendengar apa yang harus disyukuri sebagai ciptaannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.